suami, istri, anak, orang tua wajib paham ayat ini. Kenapa tadi? Jannatu adni yadkhulunaha. Surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang sholih-sholihah. Dari kakek nenek orang tuanya dulu, yang kita nggak tahu siapa kakek nenek orang tua kita yang di ratusan tahun dulu. Asalkan ikatannya iman, dipertemukan nanti di surganya oleh Allah. Suami istri tadi, pasangan-pasangannya. Mohon maaf, ibu kalau ditanya nanti di akhirat pingin ketemu suami atau enggak? Pingin bareng suami enggak? Saya di Tebet ngisi, enggak Ustadz, enggak pingin saya ketemu suami saya, enggak pingin bareng sama suami saya. Loh kenapa Bu? Enak Ustadz di dunia ini saya udah. Wah ini ada masalah ya sudah, enggak usah dilanjutkan kalau begitu. Jadi suami, istri, anak, orang tua, kakek, nenek semuanya akan dikumpulkan ke dalam surganya Allah. Ya kita-kita ini insya Allah yang asalkan ikatannya iman. Makanya Nabi sampai mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat, jangan kalian bergaul kecuali dengan orang yang beriman. Jangan pernah kau cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek, buang energi, merusak hati, mempercepat mati. Nah, ayat ini memotivasi kita ada 8 amalan untuk menggapai surga. Saya ingin sebutkan dulu poin-poinnya, walaupun mungkin tidak hari ini seluruhnya selesai. Tinggal dipanggil aja nanti. Tinggal dipanggil lagi aja Bu. Yang pertama, boleh ditulis 8 amalan untuk menggapai surga. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat, karena nanti semester keluar loh ini Bu ya. Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Artinya orang yang memenuhi janji Allah, orang yang memenuhi janji Allah tidak mengingkarinya, tidak merubahnya, tidak menyelisihinya, sama saja. Jadi orang yang memenuhi janji Allah tidak mengingkarinya, tidak merubahnya, tidak menyelisihinya. Yang pertama, apa bagaimana maksudnya? Nanti kita kaji. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Gemar bersilaturahim. Ibu, kalau mau silaturahim, baiknya nelpon dulu. Assalamualaikum, Ibu, jeng, kira-kira hari Ahad besok ada nggak di rumah? Oh ada, alhamdulillah. Berarti kita nggak kecilik. Terus tanya, ngomong-ngomong suamimu udah gajian belum? Maksudnya apa Bu? Maksudnya apa? Maksudnya kalau belum gajian kita mau berbagi rezeki. Ya Allah ya. Astagfirullah. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah. Apa bagaimana maksudnya? Siapa yang dia banyak ilmunya, hafal Quran, banyak hafalan tentang Al-Quran, hadis Nabi, dan tetapi dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka hidupnya nggak diberkahi oleh Allah, ilmunya nggak diberkahi oleh Allah, dan dia bukan di golongan orang yang alim. Karena salah satunya kita ini rajin menuntut ilmu agar kita memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi bagaimana maksudnya nanti kita kaji. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Takut dengan perhitungan yang buruk. Hati-hati loh Bu. Orang mati yang diingat hanya 2, kebaikannya dan keburukannya. Nah, yang kita termasuk takut di sini su'ul hisab, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Apa bagaimana maksudnya nanti akan kita kaji. Number 5 yang kelima, orang yang sabar
Orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Biasanya yang kurang sabar itu ibu-ibu atau kaum istri. Kalau yang suka marah-marah ibu-ibu atau mak-mak? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya, ibu-ibu di sini adalah semuanya insya Allah salihah. Amin. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan. Nggak pernah marah-marah. Nggak mau gibah ngerumpi ngegosip. Nggak nyakitin anak mertua. Alhamdulillah. Baik. Yang keenam, orang yang mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat loh bu, mendirikan sholat. Ibu, sebenarnya sholat itu yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, jadi sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Iya ibu. Ya iyalah. Kan Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kalau Islam hilang i-nya jadi Islam. Kalau Islam hilang s-nya jadi ilam. Kalau Islam hilang l-nya jadi Islam. Artinya orang yang beriman, orang yang menyatakan dirinya Islam itu mestinya minimal yang 5 waktu terjaga. Number 7. Number 7. Yang ketujuh. Yang ketujuh, orang yang gemar mengeluarkan ziz. Orang yang gemar mengeluarkan ziz. Ziz, zakat, infak, sedekah. Senang, hobi ngeluarin ziz, zakat, infak, dan sedekah. Oh ya ibu, untuk mengeluarkan ziz, zakat, infak, dan sedekah itu catatannya cuma satu saja. Apa itu? Untuk mengeluarkan ziz, zakat, infak, dan sedekah itu catatannya cuma satu saja menurut saya. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, jungkit-ungkit, najis tau gak? Alhamdulillah min. Yang ke-8, 1 sampai 7 tadi kan dari saya. Coba yang ke-8 gantian dari ibu, masa aku terus? Wa yadra'una bil hasanati sayi'at. Wa yadra'una bil hasanati sayi'at artinya apa? Menolak atau membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Menolak dan membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah bu, ini orang istimewa ini. Menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Saya mau tanya sama ibu, kira-kira kalau ada teman, sahabat, saudara, tetangga yang nyakitin ibu, njengkelin, nyebelin banget, kira-kira ibu bisa nggak memaafkan? Mau nggak memaafkan? Dosanya besar banget sama ibu, nyakitin banget. Kira-kira ibu bisa nggak memaafkan? Mau nggak memaafkan? Nggak yakin saya ibu bisa. Dosanya apa?
dosanya dia ngajak selingkuh suami ibu. Halo, assalamualaikum. Kenapa ibu ngepel tangan ibu? Kenapa? Berat sekali. Ya.